Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan saya bahas adalah Kingdom Animalia. Tetapi, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Arini Novi Kusuma Wardani, nomor absen 5. Kemudian saya sendiri, Nabila Wardani Rif'ah, nomor absen 20. Yang terakhir, Siti Aisyah, nomor absen 30. Untuk perkenalan, saya rasa sudah cukup, saatnya kembali ke topik pembahasan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu animalia. Kingdom Animalia adalah organisme yang memiliki ciri eukariotik, multiseluler, dan tidak memiliki klorofil dan dinding sel. Hidup heterotrof atau memperoleh makanan dari organisme lain, dan dapat bergerak pindah tempat atau bebas untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidupnya. Kingdom Animalia terdiri dari kelompok invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Pembagian kelompok hewan ini berdasarkan adanya 1. Penyongkongan tubuh atau notochord. Filum Porifera, hewan berpori atau spons, merupakan hewan multiseluler metazoa dengan tubuh pori, belum membentuk jaringan, memiliki rangka dan saluran air. Tubuhnya asimetris, tidak beraturan. Struktur tubuh terdiri dari sel pinakosit sebagai pelindung, sel koanosit yang berflagel untuk menyerap makanan dan oksigen, sel amoebosit mengedarkan makanan dan oksigen. Hidup secara heterotrof dengan memperoleh makanan dari air yang masuk ke dalam tubuhnya melalui pori. Umumnya hidup di laut, melekat pada batu atau benda lainnya. Reproduksi secara seksual dengan pembentukan tunas, gemule, dan regenerasi. Reproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet. Mempunyai sistem sirkulasi air yang terdiri dari 3 tipe, yaitu askon, sikon, dan leukon. Yang pertama, askon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran lurus yang langsung menuju ke spongosol, rongga dalam. Yang kedua ada sikon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga-rongga yang berhubungan langsung dengan spongosol. Dan yang terakhir ada leukon, merupakan tipe saluran air di mana lubang-lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosol. Klasifikasi berdasarkan bahan penyusun rangka terbagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada Hexactinellida, spikula dari silikat, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki spikula yang terdiri dari silika. Yang kedua ada ujung spikula, ada 6 berbentuk bintang. Yang ketiga ada tubuh biasanya berwarna pucat dan berbentuk vas bunga atau mangkok. Yang keempat, saluran air tipe sikonoid. Dan yang terakhir, hidup soliter di kedalaman 200-1000 meter. Contohnya Euplectella. Kemudian kelas yang kedua ada Demospongiae, spikula dari silikat dengan spongin atau spongin saja. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rangka tersusun dari serabut spongin. Yang kedua, tubuh berwarna cerah karena ada pigmen di amoebosit. Yang ketiga, bentuk tidak beraturan dan bercabang-cabang. Dan yang terakhir, saluran air tipe leukonid. Contohnya ada Spongia, Hypospongia, Nivates digitalis. Kelas yang terakhir ada Calcarea, spikula dari zat kapur. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, rangka tersusun dari kalsium karbonat. Kemudian tubuh berwarna pucat berbentuk vas, dompet, kendi, dan silinder. Kemudian saluran air tipe askonoid, sikonoid, dan leukonoid. Dan yang terakhir, hidup di laut dangkal. Contohnya ada Clatrina, Leucetusa, Lancifer. Film Arthropoda atau hewan berkaki beruas merupakan hewan triboplastik sel mata, simetri bilateral, memiliki kaki dan tubuh beruas, hidup di berbagai habitat secara bebas, parasit, komensal, atau simbiotik. Tubuh terdiri dari caput atau kepala, toraks atau dada, dan abdomen atau perut. Sifat Zeus, reproduksi seksual secara internal.
mengalami ekdisis atau molting, yaitu tahap pengelupasan eksoskeleton sebagai bermetamorfosis. Reproduksi secara aseksual, ada yang mengalami parthenogenesis, yaitu pembentukan individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan, dan individu yang dihasilkan bersifat steril terjadi pada lebah madu jantan, tawon, dan semut. Dan seksual dengan pembentukan gamet terbagi menjadi 4 kelas berdasarkan struktur tubuh dan kaki. Kelas pertama ada Arachoidea atau laba-laba. Arachoidea terbagi menjadi 3 ordo, yaitu Arachnida, Scorpionida, dan Arachnida. Scorpionida memiliki alat penyengat beracun pada segmen terakhir. Contoh kalajengking. 2. Arachnida, contoh laba-laba serigala. Atau 3. Kelas Myriapoda atau berkaki banyak. Myriapoda terbagi menjadi 2 ordo, yaitu Chilopoda dan Diplopoda. Contoh Chilopoda adalah kelapang atau Stutigera spesies. Pada tiap segmen tubuhnya terdapat sepasang kaki dan spirakel atau lubang respirasi. Pasangan pertama kaki termodifikasi menjadi alat penyengat beracun. Diplopoda atau kaki seribu atau keluwing bersifat herbivora dan pemakan sisa organisme. Tiap segmen tubuh memiliki 2 pasang kaki dan 2 pasang spirakel. Tidak memiliki alat penyengat. Bila diganggu, tubuhnya akan menggulung. 4. Kelas Crustacea. Crustacea atau latinnya crusta atau kulit memiliki kulit atau eksoskeleton yang keras, terbagi menjadi 2 subkelas, yaitu Entomostraca dan Malacostraca. Entomostraca merupakan Crustacea mikroskopin, contohnya Daphnia. Malacostraca contohnya udang dan kepiting. 5. Kelas Insecta atau serangga, disebut juga sebagai hexapoda atau kaki berjumlah 6 buah. Tubuh terdiri dari bagian kaput atau kepala, toraks atau dada, perut atau abdomen. Pada caput terdapat sepasang antena, mata majemuk atau mata faset atau mata majemuk, yaitu mata yang terdiri dari banyak inti fokus, dan mata tunggal atau ocelli. Serangga mengalami metamorfosis, yaitu perubahan bentuk dan ukuran tubuh saat berkembang dari muda menjadi dewasa. Ada 2 macam metamorfosis, yaitu 1. Metamorfosis sempurna atau holometabola. 2. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Metamorfosis sempurna adalah perkembangan insekta di mana setiap tahap menunjukkan perubahan bentuk yang sangat berbeda atau 4 tahap pertumbuhan, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.